Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus mengawal kehidupan kita dengan ayat-ayatnya, kegembiraan, kebahagiaan, serta juga yang kesebalikannya adalah sebuah keniscayaan yang kita hadapi. Dan yang kita semula tidak pernah mengunjungi tempat ini, sekarang kita tahu bahwa di sini adalah tempat di mana pusat pertumbuhan, growth-nya dari sebuah keimanan, menabur benih, yaitu Swarga Tour and Travel ya. Saya ucapkan selamat kepada Pak Adib dan Ibu Rahma, barakallah. Mudah-mudahan apa yang diamal usahakan ini adalah sebuah amal jariah nantinya, bukan semata-mata kita berbisnis ya, tapi bisnis yang paling menguntungkan tentunya adalah bisnis dengan Allah. Itu tidak ada ruginya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surat Ali Imran ayat 97 yang tadi juga sudah dibacakan. Ini bisa kita dalami, makna kedalaman spiritualitasnya itu adalah luar biasa. Bukan hanya disampaikannya sebuah kewajiban sebagaimana yang kita pahami secara sederhana, tapi di sini adalah deklarasi agung, deklarasi pernyataan yang hebat. Jadi ayat ini tidak mengatakan bahwa haji itu wajib, melainkan adalah kewajiban manusia terhadap penciptanya, terhadap Allah. Kewajiban. Kalau kata-kata wajib suka kita negasikan dengan hawa nafsu, ya kan? Tidak, melakukan denial, penyangkalan, dan melakukan hell lah namanya, mencari-cari alasan untuk tidak, ya, menghindar dari kewajiban. Jadi ini adalah bahasa perjanjian, the great declaration, deklarasi agung, perjanjian yang besar. Jadi bukan hanya sekedar aturan, bukan pun hanya sekedar ritual. Ini saya lihat swarga ini, tadi saya teringat betapa yang disampaikannya memang bukan bahasa ekonomi kok, bukan bahasa marketing semata. Dari segi penamaan saja, saya baru dengar terus terang aja. Pak Adib juga ketika ditanya kemarin tuh nggak jelas namanya apa, atau sayanya yang kurang dengar, mungkin beliaunya sambil nyetir itu, mungkin ambil nyetir ya, jadi nggak jelas gitu lah kira-kira. Saya baru tahu ya pas kesini gitu. Dari segi penamaannya sudah dahsyat itu, udah membangkitkan suatu imaji destinasi kita. Mana orang yang tidak mau surga, ya kan? Dan dari penjelasan yang tadi itu bukan bahasa marketing itu. Saya masukkan dalam suatu kotak pikiran yang namanya fastabiqul khairat. Yang diberikannya itu adalah sebuah pelayanan untuk orang yang mau beribadah, memudahkan orang ibadah. Dan tagline-nya itu kan dahsyat tadi itu. Apa? Nyaman nggak harus mahal. Nyaman itu nggak harus mahal. Jadi ini susah pembuktian kalimat ini, dan insya Allah kita dapat pembuktiannya dari Swarga Tour ini, insya Allah. Karena tadi yang disampaikannya pun nggak bluffing lah saya lihat ya. Tapi di situ adalah bagaimana diterangkan manasik sesuai Rasulullah, menjaga keselamatan ibadah umat. Bukan semata-mata rugi banget kalau hanya untuk urusan cuan gitu, cemen lah itu ya. Tapi kita perlu berpikir, dan Swarga Tour ini adalah salah satunya saya pikir, yang ingin menyelamatkan ibadah umat sesuai dengan sunnat. Ini luar biasa dahsyat ini. Makanya karena ini bukan sekedar
komitmen ritual, tapi ini adalah komitmen dinullah, keberagamaan kita yang tertinggi nilainya. Jadi seolah-olah Allah menyampaikan sebuah kalimat, wahai manusia, kalau aku kasih kemampuan padamu, datang ketemu aku. Kalau kamu punya kemampuan, awas jangan menghalangi kemampuan, karena kemampuan itu datangnya dari aku. Jadi ini jelas, ini adalah undangan dari Allah, undangan dari Allah. Ini pemahamannya. Bayangkan kalau kita sudah masuk dalam suatu dimensi pemikiran yang perspektifnya itu adalah surgawi, karena agama ini mengantarkan kita kepada cara berpikir yang abnormal, quote-unquote. Maksudnya kita sanggup menembus batas apa yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga. Kita mampu itu menembus batas itu, yaitu dengan apa? Dengan tuntunan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah nabinya, karena di situ adalah pengabaran-pengabaran, penyampaian-penyampaian al-haq wal batil melalui setiap semua kehidupan, termasuk bagaimana menegakkan hak itu ada ilmunya. Dan surga tur ini saya pikir tadi menjelaskan soalannya itu. Tadi saya yang tertegun, terpukul itu dengan transmitter itu loh. Itu keren itu. Ya. Jadi orang dalam keadaan yang gurung-gusu begitu, mereka lebih menghadapkan proses kesabarannya, tidak harus kemudian berteriak-teriak ya kepada zat yang tidak peka itu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menuju Baitullah, memenuhi panggilannya, menuju rumahnya, kita menyadari bahwa itu adalah rumah ibadah pertama di bumi. Ada tapak kakinya para nabi di situ. Kita mencoba menginsyafi, tidak ada enak-enaknya acang gitu ya. Kalau dari bahasa hawa nafsu yang materialistik, cenderung hedonis, tentang perjalanan para nabi, terlebih Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ngeri deh ceritanya, nggak ada enak-enaknya pisan. Tapi disitulah ketika ketaatan menjadi suatu tameng dan ruh dari nafas kehidupan kita, derita, tantangan sebesar apapun menjadi sebuah kedekatan yang teramat dekat jaraknya dijangkau bagi orang-orang yang taat, ati Allah wa atiur Rasul. Ibu-ibu ya khatiman yang berbahagia, kita bisa bayangkan, imajinasikan perjalanan Nabi Ibrahim dari negara ke negara. Kalau kita lihat dari Palestina, dari Syam, kemudian ke Mesir, kemudian ke Mekah. Mekah yang masa itu yang tidak ada kehidupan. Kalau ukurannya adalah materialistik, ngapain gitu ke tempat kosong, nggak ada apa-apa, tidak ada kehidupan, air pun nggak ada, tidak ada tanda-tanda hidup, tempat jin buang anak. Wah, tempat jinnya juga nggak mau kali ke situ kan. Tidak ada tulang, tidak ada apa gitu kan. Makanan jin itu tulang. Jadi itu ya, kalau simbol dari keimanan itu sudah ada di depan, maka apapun tantangan yang di situ kita bisa mengerti bahwa kemudian kita fahamkan, kita terfahamkan bahwa perjalanan haji bukan perjalanan fisik semata, walaupun dituntut fisik yang prima. Unik sekali nih, tapi dia adalah perjalanan pulang pada sebuah rootnya manusia, akarnya manusia, akar yang panjang terus sampai ke Nabi Adam. Karena Baitullah itu sudah ada sejak Nabi Adam. Ismail alaihissalam dan ayahnya Ibrahim hanya meninggikan saja, merevitalisasi sesuai ukurannya, proporsional pada saat itu ya. Dan kesunyian dari perjuangan saat itu sunyi dari hiruk pikuk, tapi di situ adalah penancapan yang jangan kita ingkari sampai kiamat nanti, pengingkaran terhadap at-tauhid. Jangan mengingkari tauhid, karena itu semuanya ke acara tauhid itu ya. Jadi sesusah apapun, seberat apapun perjalanannya, bila Allah, iman sudah berdaulat di dada, kesulitan
apapun, ya, tantangan sebesar apapun akan menjadi terlampaui dan terlewati. Makanya Allah katakan, man istata'a ila sabila, itu bagi siapa yang mampu menuju kepadanya. Ini adalah kemampuan yang justru menyentuh, ya, menyentuh akal kemanusiaan, bukan menyiksa. Bayangkan kalau ukurannya hawa nafsu, itu kan kayak perbuatan bodoh, ngumpulin duit, ya kan, bagi yang tidak mampu, ngumpulin sudah itu diserahkan, kemudian berangkat, tantangannya berat. Jadi jangan sampailah kita gagal paham, bukan hanya mampu secara fisik saja, tapi kita mampu secara maliyah, secara harta. Lalu juga manfaatkan kemampuan kita situasi yang tidak perang ini di kita. Jangan keasikan dalam suasana aman ini, suasana aman, ya, karena aman juga akan dituntut tanggung jawab kita terhadap aman ini. Kita isi apa? Ini sudah azan, saya mohon izin untuk melanjutkan ini, ya, mohon izin, ya, tidak apa-apa, nanti kita azan lagi di sini kalau mau diadakan apa namanya, sholat duhur misalkan berjamaah. Oke, sebentar lagi. Jadi mudah-mudahan apa namanya, swarga ini, Pak Adib ini bisa mengiklankan keberadaan Swarga Tour Travel and Haji ini kepada umat yang ada di Tangerang Raya ini, menjadi sebuah keyakinan bahwa mereka akan selamat, ibadahnya mudah dan murah. Begitu ya Pak Haji Adib, ya, insya Allah. Nah, kalau orang yang sudah mampu, bayangkan sudah dimampukan bahkan ketemu dengan tur yang hebat semacam ini, kemudian beliau atau kita itu mengingkari, melakukan pengingkaran, melakukan helah supaya terbebas dari kewajiban ini, sesungguhnya dia telah menolak undangan Allah. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertekad untuk memerangi orang-orang yang menolak haji, orang yang mampu tapi menolak haji. Umar akan memerangi, ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan begitu. Makanya kita mudah-mudahan yang di sini paling tidak adalah yang sudah mengukir takbir pertama nih, Pak Haji Dadang, Pak Haji Yunan, dan Pak Haji Ahmad adalah orang yang untuk melakukan haji dan umroh berikutnya berulang-ulang melalui saudara kita Pak Haji Adib ini, bahwa memang ini adalah perjalanan takdir. Kita ditakdirkan untuk melakukan kewajiban ini. Allah tidak mewajibkan semua orang pergi, tapi hanya dipilihnya orang-orang yang mampu, dan kita termasuk orang-orang yang insya Allah dipilihnya sebagai orang yang mampu untuk melaksanakan ini. Banyak yang kaya tapi tidak merasa diundang, susah itu, membatu, disibukkan oleh jeritan-jeritan dunianya. Makin banyak hartanya, makin banyak yang diurus, Allahnya dilupakan. Itu konsekuensinya. Nah, ini naudzubillah, jangan sampai kita mendapati keadaan diri yang demikian. Tapi banyak yang miskin, Allah bisa bukakan jalan menuju ketakwaan melalui umrah, melalui haji ini. Demikian pun untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Karena bila orang sudah mencapai suatu tingkat dan darajat penyerahan semacam ini, dia artinya sudah memahami kesabaran Ibrahim yang penuh uji coba, penuh goda, dari anak, dari istri, dari ayahnya, dari penguasa, dibakar, dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa. Jadi kesabaran Ibrahim, ketundukan Ismail, kemudian kesetiaan keduanya pada Rob, lalu kebangkitan Ka'bah sebagai pusat tauhid, itu kita pahami itu. Makanya kalau ada instrumen semacam ini nih, biro-biro semacam ini memudahkan ibadah kita. Jangan sampai kita dimintai pertanggungjawaban karena kita lalai sibuk ngurusin anak, bini, harta, tidak kelar-kelar, ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bukan hanya datang tapi menuju kepada Allah, berangkat menuju, ya. Atau kan beda maknanya orang yang mengerjakan sholat dengan orang yang mendirikan sholat. Kalau orang yang mendirikan sholat, dia mengerti nilai-nilai ikhlasnya, dia fahamkan dirinya tentang ilmu tentang sholat. Demikian pun ilmu tentang manasik haji dalam hal ini, manasik umrah. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah yang Allah sudah dramakan melintasi gurun dengan berjalan kaki, dengan berunta kurus
bukan unta yang sehat, unta kurus pun bila perlu kau berangkat, ya, dari negeri-negeri jauh, berbeda ras, resiko nyawa bahkan, ya, ini akan kita ekspresikan dalam sebuah penghambaan, bentuk penghambaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mudah-mudahan saya sampaikan selamat kepada Pak Haji Adib dan keluarga dalam ungkapan tahadus bin ni'mah ini. Mudah-mudahan antum semua sekeluarga bisa memberikan jalan kemudahan bagi orang-orang iman wal muslimin untuk melaksanakan ibadahnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.